Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang DSS. Kalau dari timeline kan hari ini terkait materinya tentang pembahasan UTS. Jadi saya nggak ada materi khusus. Hari ini kita akan coba bahas UTS yang kemarin. Jadi harusnya sih pada kalau saya cek sekilas ya pada bagus-bagus jawabannya, cuma belum saya cek lagi. Cuma kita coba bahas aja apa yang ada di dalam UTS. Kita bahas nomor yang pertama adalah tentang apa nih? Ini tentang program linear. Ya udahlah kita coba bahas program linear. Mana ya? Ini saya ada soal sih. Ini juga. Oke. Sebuah buku dibeli harga 10.000 dan dijual dengan harga 11.000. Oke, jadi ceritanya ini nomor satu ya. Nomor satu, ini jawaban UTS. Jawaban UTS. Nah, nomor satu. Katanya buku, ada buku dan apa tadi tuh? Ada buku dan pensil. Di buku dulu deh, buku dibeli berapa nih? Dibeli harganya 10.000. Kemudian dijual 11.000. Ini dijual ya ceritanya. Jual 11.000. Berarti ini untung berapa nih? Jadi dia untung 1.000 rupiah. Nah, setelah itu pensil. Belinya berapa? 15.000. Kemudian dijual 17.000. Wah, untungnya lebih gede dong nih ya. Padahal cuma selisih 5.000. Untungnya berarti kan cuma 2.000 nih. Tapi nggak, kita selesaikan dengan menggunakan program linear. Nah, setelah itu modalnya hanya 3 juta. Modalnya 3 juta. Kemudian di sini tokonya hanya muat berapa nih? 250 barang. Udah, tinggal dibuat ini mah. Jadi kita misalkan banyaknya pensil itu jadi X, banyaknya buku jadi X, banyaknya pensil jadi Y. Yang pasti sekarang kita kaitannya dengan modal dulu nih. Modal 10.000 X sama 15.000 Y, maksimalnya cuma 3 juta. Berarti dari sini sebetulnya kita bisa modelkan, ini berarti ya, warna apa nih? Warna hijau. Berarti dari sini kita bisa modelkan 10.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan berapa nih? 3 juta. Ini bisa dicoret-coret sih nolnya. Ini 3 coret, ini 3 coret, ini 3 coret. Ini kan ada 10, 15. Ini juga sebetulnya bisa semuanya kita bagi dengan 5. Biar lebih sederhana. Jadi kalau semuanya dibagi 5, 10 bagi 5 kan jadinya 2X ditambah 15 bagi 5 kan 3Y. Kurang dari sama dengan 3.000 dibagi 5, 6.000 ya. Nah, 6.000. Dapat 1 nih. Nah, kalau yang ini gimana? Udahlah, ini mah langsung ya. Banyaknya kan buku itu X, banyaknya pensil itu Y. Sedangkan di sini hanya 250. Udah, ini mah langsung aja. Berarti di sini X ditambah Y hanya kurang dari sama dengan 250. Nah, kemudian yang jangan lupa, ini kan untung nih. Ini ceritanya untung. Kalau nggak ada. Kenapa nih? Nah, ini kan nilai Z nih. Kita buatlah dulu di sini. Nilai Z itu sama dengan berapa berarti di sini? 1.000 X ditambah 2.000 Y. Nah, sekarang kita tuliskan ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan Z-nya nanti. Oke, berarti yang pertama 2X tambah 3Y, 600. Berarti kita punya tadi T 2X ditambah berapa? 3Y ya? 3Y kurang dari sama dengan 600, sama tadi X ditambah Y kurang dari sama dengan berapa tadi? 250 ya, cari tipotnya dulu.
Kalau misalkan mau dibuat nanti eliminasi juga boleh, cuma sekarang kita cari titik potongnya dulu biar gampang. Kita buat seperti ini aja lah, di sini X, ini Y. Nah, gini, ini juga sama. Ini X, ini Y, biar grafiknya lebih enak. Kita pakai yang ini, pakai warna kuning lah. Ini 0, ini 0. Kalau X-nya 0 berarti 600 bagi 3, berarti dapat 200. Kalau ini Y-nya 0 berarti 600 bagi 2, dapat 300 ya. Oke, nah kemudian yang ini kita warna biru, sama kita buat 0. 0 kalau X-nya sama lah ya, 250. Ini 250. Udah, kita bikin garis. Set, set. Ini X, ini Y, ini 0. Nah, kemudian yang warna kuning dulu deh. 0,300, anggaplah di sini 300 ya. Kemudian 0,200 berarti di sini ya, anggap 200. Garis set. Ini. Kemudian 0 sama 0 kan masuk ya. Berarti 0 sama 0 masuk, berarti ini salah kan, kurang dari ya. Coret. Kemudian sekarang yang warna biru 0,250, kemudian anggap di sinilah 250. Ini di sini 250. Garis set. Nah, ini juga sama. Ini coret berarti atas. Nah, berarti sekarang kita punya titik potong mana aja nih? Ini kemarin ya, yang 0,0, titik potong 1, titik potong 2, titik potong 3. Titik potong 1, ini teh 0,200. Yang ini meren 250,0. Nah, ini nyari tipot. Nah, tipotnya berapa di sini? Nah, nyari tipot ini bisa disederhanakan ya. Jadi, ini meren tetap 2x tambah 3y kita buat sama dengan 600. Yang bawahnya 2x tambah 2y sama dengan 500. Dari mana? Ya ini dikali 2. Kurangi. Jadi y sama dengan berapa nih? 600. 100. Kalau yang sama dengan 100, berarti x-nya kan biar jadi 250, berarti 150. Berarti di sini ada tipot 150,100. Udah deh, ini mah tinggal dibuat tabel aja, tapi nggak usah pakai Excel lah, udah sedikit ini mah ya. Kita buat aja tabel Excel, ada nilai X, ada nilai Y, sama ada nilai Z. Z itu tadi sama dengan apa rumusnya? 1000X tambah 2000Y ya. 1000X tambah 2000Y. Nah, titiknya ada 3. Yang pertama 0,200, kemudian 150, 100, sama ini 250 sama 0. Ini dah 200 kayak 200 jadi 400.000 ya. Yang ini 150.000 tambah 200.000 berarti 350.000. Kalau yang ini 250.000. Nah, dari sini kita dapat mana yang maksimalnya? Kan yang ditanya apa nih? Yang ditanya berapa keuntungan maksimum yang akan didapat? Ini keuntungan maksimumnya. Jadi kalau ditanya keuntungan maksimum mana ini? Dengan cara apa dia jual, ya udah jual pensil aja. Pensil kan untungnya memang kelihatan ya, dari sini juga sekilas si pensil itu untungnya 2000. Kalau si buku cuma untung 1000. Tapi kan Pak pensil harganya lebih mahal, tapi tetap ini mah kan lebih ini apa namanya? Cuma beda 5.000, untungnya sampai 2 kali lipat. Kayak gitu. Tapi kan ternyata enggak. Ini menurut perhitungan yang pasti untung maksimalnya si pedagang itu 400.000. Oke, gampang lah ya, simpel. Oke. Kalau sudah, kita coba ke nomor 2. Ini soalnya kayak yang ini deh. Nomor 2, nah ini mending pakai Excel. Nah, kita coba ini kerjakan pakai Excel. Nah, ini kita coba kerjakan pakai Excel. Oke. Yang ini kita coba kerjakan pakai Excel.
Oke, Prodi Pendidikan Multimedia Kampus UPI Cibiru akan memilih asisten laboratorium dari kalangan mahasiswa dengan persyaratan yang sedikit berbeda di setiap lab. Ya, kita lab pembentukan asisten laboratorium. Berikut adalah beberapa kategori. Oke, ini kayaknya mending saya copy deh. Ini copy ke mana ya? Atau mending ini dulu deh. Oke, ini mending di sini lah. Saya copy. Kemudian ini juga saya copy ke sini lah. Oke, cukup deh. Oke, oh lagi sini aja. Kegedean sih. Enggak, ini delete lah. Oke, ini segini. Nah, biar enggak terlalu jauh. Link samping kayaknya pada ke bawah, pada ke bawah gitu. Oke, kita coba cek dulu deh. Atau gini aja lah itulah. Enggak lah, mesin aja sih enggak apa-apa. Oke, alternatif pilihannya tuh ini. Ini saya copy ke harusnya ke kanan sih nanti ya. Kalau ke sini dapetnya gimana nih? Oke. Kalau ke sini berarti ini pindah geser ke bawah deh. Ini saya geser ke bawah karena nantinya kan ke kanan nanti teh. Nah, ini di sini saya mau si laboratorium ini saya copy ke sini lah. Nah, nanti berarti kan ada laboratorium ini enggak harus ada. Laboratorium komputer multimedia. Oh, nggak di sini juga betul. Ini ada salah satu kan ya, ini K1, K2, K3, K4. Ini kemana di sini deh. Nah, di sini. Nah, ini betul. Nah, di sini nanti ada K9. K9 itu adalah tidak ada nilai D. Jadi di sini nilai D-nya ada berapa? Ini enakannya pakai nih. Conif dari sini ada berapa nilai D-nya. Nah, oke. Yang 0 berarti dia nggak ada. Nah, sip lah. Oke, ini meren kalau mau ini bisa ke sini. Nah, lebih enak nih. Oke, laboratorium multimedia, laboratorium audio, sama laboratorium fotografi. Syarat laboratorium multimedia ini tinggal pakai if aja. Berarti K1, berarti pakai N di sini. N, ini, oh sorry. Ini ada yang salah nih kayaknya nih. Sebentar. Nah, ini kan pasti pakai koma ya. Ini kayaknya harus di replace koma sama titik. Replace all. Nah, sip. Nah, di sini pakai sama dengan if and. Syarat yang pertama laboratorium komputer multimedia adalah K1 IPK di sini harus lebih besar dari 3,25. Oke, kemudian syarat yang kedua. Setelah semester 3 selesai, K2 berarti ini harus lebih dari 3. Oke, syarat yang ketiga, ada K3, oke, nilai K3 harus sama dengan A. Gimana nih? Harus sama dengan A, kemudian keempat ada di sini PBO juga harus sama dengan A. Kemudian yang terakhir tidak boleh ada nilai 0, berarti ini apa nih, harus sama dengan 0. Kok ini salah nih, salah. K2 ini teh ya, K2 ini F2 juga. Kan? Ini sama ini. Oke. Kalau misalkan dia oke, berarti dia lulus. Atau oke lah, nggak usah panjang-panjang ya. Oke. Kalau dia tidak, dia no. Nah,
inilah. Oke, jebret ke sini, tak sampai sini. Lab fotografi, kita coba lab fotografi sama dengan if pakai n, kayaknya pakai n semua deh. K1 K2, oke berarti ini sama lah. Kita buat ini gitu. Ini gitu. Kita coba lah. K1, oh enggak, ini K1 K2 berarti C D lebih dari 3. Terus K1 K2 K5. K5 berarti K5 itu ini apa nih? C D E F G, berarti nilai G 2-nya harus A sama nilai F ya. F bukan nih. Ini. C D E F bukan. GH berarti ya. GH nih kan. G sama H. Oke. G2 sama H2 nih. H2. Oke, fotografi. Ini ya. H2 kedua. Dah, sama ujungnya nggak boleh. Dah. Jebret. Kenapa nih? Nggak apa-apa. Oke, ini lab fotografi, kemudian lab audio. Lab audio itu ada C, IPK ya. Ada C2, kemudian yang lainnya nggak ada. Selain apa nih? J, ini semester 3 juga nggak ada dia. Nggak ada, kecuali nilai J2 harus A. Udah, sisanya lain nggak ada, cuma M. Ini audiografi. Lab audio. 3 ya syaratnya 1, 2, 3. Oke, 3 di lab audio. Kok no semua ya? Masa nggak ada yang lab audio sih? Ini N. IPK betul. IPK digital audio harus sama dengan A. Sama ini harus, ya udah nggak apa-apa. Ini lab audio ya. Lab videografi IPK nggak ada, adanya semester. Berarti ini IPK nggak ada, adanya semester. CD, ini TD semester sama K5. K5 itu nilai fotografi itu I. Nilai I-nya harus sama dengan A. H juga harus sama dengan A. Kemudian oke, bukan endong ya. Tapi ini tetap K sih. Oh, tadi juga betul, hati-hati tuh. Si benerin lagi. Kita cek lagi ya. Videografi ini bukan, berarti bukan I ya. Kalau videografi itu K6. K6 itu digital video dan K5. K6 digital video itu berarti geser ke sini ya. G berarti bukan I. G. Fotografi K5 dan K6 ya. Ini juga hati-hati kayaknya salah deh. Ini geser ke sini. Ini bukan M, tapi nilai K. Harus sama dengan 0. Tuh, kan ada yang oke. Ini juga hati-hati. Ini bukan L, tapi nilai K. Ada. Ini nilai K. Oke, sip. Nah, habis ini kita coba labelin di sini. Kita kasih label kalau sama dengan 0, dia warna merah. Kemudian kalau misalkan dia yes atau oke ya. Oke, dia warna hijau. Oke. Nah, berarti yang laboratorium fotografi siapa aja di sini? Berarti di sini Abdul meren yang bisa lab fotografi teh. Terus teh ini meren di Fikrian Sagulam sama Hasanuddin. Ini tidak ada. Kemudian ini sebaris segini nih. Dari Deborah sampai ini Gulam.
Bergulam ya? Ya, betul. Bergulam. Ini cuma cahaya. Dah, ini jawabannya. Tapi cuma sedikit ya. Jadi sayang sekali dari sini lab fotografi tidak bisa ada yang daftar. Karena mungkin persyaratannya susah atau gimana. Ya enggak sih, karena saya bikin soalnya aja kayak gini. Oke, ini jawabannya untuk yang nomor 2. Jadi lab fotografi, ya komputer multimedia siapa aja? Abdul Fikri Gulam Hasanuddin. Lab fotografi tidak ada. Audio itu ada Deborah, Emiliano, Fikriansah, dan Gulam. Kemudian ini videografi itu Cahya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Himapedia akan mencari calon ketua badan eksekutif Himapedia dari kalangan mahasiswa terpilih. Ada 5 kriteria yang akan digunakan melakukan penelitian, sama kayak kemarin ini mah. Aspek administratif. Ini nilai, di sini kita coba poin C1 dan C5 dengan rentang A sampai D, A nilai tertinggi dan D nilai terendah. Berarti nanti nilainya kita bisa konversi jadi 5, D itu terendah, itu jadi kalau A sampai D berarti 1 sampai 4 dong ya. 4, 3, 2, 1 dong. Ya, nggak ada E di situ. Tapi di sini ada E ya. Nggak, ini maksudnya dan E terendah maksudnya bener ya. C2, C3 dan rentang dan 0. Oke, pengambilan keputusan ini oke. Oke, udah ini kita coba. Ini paste ke sini. Ini jangan nomor buat ya. Mungkin ini alternatif pilihan. Alternatif ini mungkin enaknya gini. Nah, salah. A1, A2. Nah, kemudian ke bawahnya gini. Nah, oke. Nah, di sini harus ada konversi dulu nih antara C1 dan C5. Ini kita coba pindah ke sini lah. Oke, ada. Nah, di sini ada konversi C5 terus konversi C1. Kenapa harus dikonversi? Aduh, ini kadang-kadang sih. Kenapa harus dikonversi? Udah gedein sedikit badannya. Biar enak. Ini buat tengah lah. Oke, kenapa dikonversi? Karena ini nilainya nggak 1 sampai 5, nggak angka. Jadi kalau minimum maksimum kan agak enak ya. Mending di sini pakai if aja. If ini sama dengan A, berarti dia nilainya 5. Kemudian if lagi ini sama dengan B, berarti hasilnya 4. Kemudian if lagi ini sama dengan C, hasilnya 3. Kemudian if lagi ya F2 ya. F2 sama dengan D, berarti dia sama dengan 2, sisanya sama dengan 1. Nah, 3, 4, 5. Iya, itu. Dapat segini, 5, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Betul. Ini tinggal geser ke kanan. Jepret. Yang G. Sip. Dah, angkanya sama. Kalau sini kita bikin matriks ternormalisasi. Nah, jadi kita pakai alternatif pilihan. Nanti teh. Nah, kemudian di sini C1, C2 sampai C5. Nah, ini ke sini. Berapa skornya? C1 ya sama. Berarti C1 sama dengan nilai ini berarti. Bukan. Ini ya C1 nih. Ini per maksimum ini. Ininya pakai ini. Nah, gitu. Bawah masih sama kan? Sip. Nah, ini juga bisa ke sini semua spread. Nah, tapi ini ganti J2 itu kan yang C. Nah, ini juga semuanya ganti jadi C berarti. C2 sampai C9.
ini kalau C3 berarti jadinya yang D. Ini D, ini juga D, ini juga D. Nah, oke, ini D semua ya. Yang C4 itu E. Berarti ini jadi E, ini jadi E, ini jadi E. Nah, ini C4. C5 itu ini berarti yang mana? C5H ya. C5 itu H. Jadi ini H. Ini juga jadi H. Ini juga jadi H. Nah, dah beres. Ini matrik ternormalisasinya. Setelah itu udah deh ini carikan. Nah, ini ada di sini ya. Nah, di sini pilihannya jadi kita buat pilihannya si ini Aulia itu nanti berapa nilai skor ini di 1 sampai ini pilihan ini skornya berapa. Nah, skornya sama dengan di sini ini 0,05 dikali ini ditambah 0,3 dari mana ini 5%, 3%. Di salah mana ini? 0,3 dikali ini ditambah 0,15 dikali ini ditambah 0,2 dikali ini ditambah 0,3 dikali ini. Jebret, dah dapat segini. Nah, dari sini Valentine ada error ini ya kalau nggak salah. Anda urutin gini aja lah. Salah. Ini saya buat ini aja. Nah, kemudian saya sorting. Sorting berdasarkan skor dari yang terbesar ke yang terkecil. Jebret. Jadi paling tinggi di sini berarti si Humaira. Humaira yang paling tinggi ini mungkin pakai ini ya. Lebih enak data skala ini. Nah, yang paling tinggi bakal kepilih berarti si Humaira, urutannya Charlie. Pasti urutan sini. Berdasarkan hemat siapa yang paling layak, jadi paling layak di sini si Humaira. Si Fit8 dapatnya segini. Dah, simpel ya, beres untuk yang nomor 3. Sekarang kita pilih nomor 4. Nomor 4, PT Cemerlang Multimedia akan menginvestasikan beberapa dana khusus untuk investasi. Beberapa alternatif investasi telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga untuk dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, yaitu C1 ya kita coba kerjakan yang nomor 4. Ini gini, ini gini. Dulu ini juga ya. Ini pilihannya. Nah, kita ke sini dulu, hapus dulu. Nah, kemudian nih cari filenya dulu nih. Nah, ini mungkin ke sini lah. Nah, sama ini nih. Nah, ini sebetulnya konversinya bisa macam-macam ya. Berarti kan yang harus kita konversi itu ada konversi C2, ada konversi C3 ya. Oke, ini kita harus konversi dulu C2 dan C3. Untuk C2 itu ini ya. Nah, ya udah berarti kalau sangat mendukung, ini kan kalau kita mau cari nilai maksimal, berarti kan ya udah 1 sampai 5 aja di sini. Nah, jadi paling gedenya ini kita cari maksimal yang sangat mendukung. Kalau misalkan ini kependesakan yang sangat berprioritas, berarti dikebalik. Ini 5, 3. Nah, gitu. Salah begini. 5, 4 gitu. Nah, gini. Biar semuanya nyari nilai maksimal. Berarti kalau dikonversi K itu jadinya 2, kurang mendukung ya. M itu mendukung jadinya 4,
C itu cukup mendukung 3, SM itu 5. Konversi C3, A itu 5, C itu 3, D itu berapa? 2 ya? B itu 4. Dah, habis itu kita buat di sini. Matriks ternormalisasi. Nah, ini aja di copy. Ada ya. Alternatif pilihan ini. Oke. Ini C1 berarti sama dengan C1 itu apa sih? Nilai investasi 5 tahun ke depan, berarti nilai maksimum ya. Berarti C1 sama dengan nilai ini per maksimum. Jadi kan kalau investasi cari yang lebih besar. Nah, jangan lupa ini pakai dolar, ini pakai dolar, ini pakai dolar, ini juga pakai dolar. Ini untuk C1. Oke, C2 sama. Ini sama aja ya. Ini C2 kita buat sama. Nah ini tapi C2 itu kan jadinya G ya. G, ini juga G, ini juga G. Ini yang nilai maksimum ya. Sama. C3. C3 juga sama. Ini kita bisa ke sini. Ini H, berarti C3. Berarti di sini juga H, juga H. Oke. C4 itu apa nih? 1 paling kecil, 3 sangat mudah diperoleh. Berarti sama nilai maksimum yang dicari. Ini C4. Kalau C4 itu berarti E. Ini E. Ini juga E. Ini juga E. C4 ya, nilai maksimum. Pokoknya kalau misalnya ada hal-hal aneh yang lebih dari 1 biasanya salah. C5. C5 apa nih? C5 itu harga, harga cari nilai minimum. Berarti sama dengan nilai ini per minimum. Ini. Kalau harga ya, berarti cari harga yang paling murah. Oke. Kebalik. Minimum per ini. Oke, dah dapat. Kalau habis itu ini jangan lupa proses perkalian seperti apa. Ini kita paste. Kemudian, nah di sini alternatif apa aja sih katanya? Oke, berarti dari sini kita punya pilihan apa aja di sini. Nah katanya kita itu ya udah kita cari nilai ini, anggap V1, V2 dan seterusnya. Ini skornya berapa nanti? Nah, ini sama dengan berarti 0,2 dikali ini ditambah 0,15 dikali ini ditambah 0,25 dikali ini ditambah 0,15 dikali ini ditambah 0,25 dikali ini. Jebret. Nah, kira-kira mana yang besar? Ini saya copy, ini saya paste aja. Nah, kemudian di custom sort, kita score paling besar. Paling besar adalah membeli alat-alat yang baru dengan skornya 0,8. Nah, ini berarti yang harus dilakukan oleh PT Multimedia. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk jawaban UTS. Ini juga udah, maka nanti bisa dikerjakan kembali dengan jawaban yang sudah dikerjakan kemarin. Mudah-mudahan hasilnya bagus-bagus semua. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.